Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fazira dengan NIM 221010220037 dari kelas B Farmasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai replikasi DNA dan sintesis protein, yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah biologi sel dan molekuler. Sintesis protein yaitu proses di mana sel membuat protein berdasarkan informasi yang terdapat dalam DNA sintesis, yang terdapat dua tahapan, yaitu ada transkripsi dan translasi. Nah, transkripsi terbagi menjadi tiga. Yang ke satu ada inisiasi, kedua elongasi, dan ketiga terminasi. Jadi selama proses transkripsi, DNA digunakan sebagai tempat atau cetakan untuk membuat mRNA dengan bantuan enzim mRNA polimerase. Selama tahapan inisiasi, wilayah promotor yang berperan sebagai situs pengenalan untuk RNA polimerase. Pengikatan RNA polimerase akan menyebabkan kedua untuk DNA membuka. Kemudian terjadi proses elongasi, yaitu sepanjang untayan DNA cetakan akan antisen. Basa nitrogen DNA akan berpasangan membentuk mRNA dan RNA. Polimerase akan menambahkan nukleotida dari ujung 5 ke ujung 3 pada RNA yang sedang tumbuh. Jadi setelah RNA polimerase mencapai terminator, maka proses transkripsi mRNA telah selesai. Kemudian RNA polimerase DNA dan mRNA akan memisahkan diri satu sama lain. Untayan mRNA yang telah dibuat selama proses transkripsi terdiri dari dua wilayah, yaitu ada eksen atau wilayah kode untuk protein dan bagian non-coding yang disebut intron. Translasi terbagi menjadi tiga tahapan. Yang ke satu ada inisiasi, yang kedua emulasi, dan ketiga terminasi. Jadi pada tahapan translasi, mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Seperti yang kita ketahui bahwa mRNA mengandung urutan 3 basa nitrogen yang disebut dengan kodon dalam sintesis protein. Kurang lebih terdapat 64 kodon atau kode genetik yang mengatur pembentukan asam amino tertentu. Dan ada 4 kode genetik khusus, yaitu 1 kode genetik mulai dan 3 kode genetik berhenti atau stop. Baiklah, tahapan translasi dimulai dengan terikatnya subunit ribosom kecil ke bagian untai kodon mulai atau start. Kemudian setiap asam amino dibawa ke ribosom oleh tRNA spesifik jenis asam amino yang asam amino tersebut. Kemudian ditentukan oleh urutan antikodon pada tRNA. Terbentuk pasangan basa pada tRNA terbentuk pasangan basa komplementer antara kodon mRNA dan ANT kodon dari tRNA. Setelah itu tRNA akan mengikat kodon start, lalu sub antiribosom besar akan terikat untuk membentuk kompleks translasi, dan proses inisiasi pun selesai dalam subunit ribosom yang besar, dan terdapat 3 ruang yang berbeda yang disebut situs untuk exit P, yaitu untuk peptil, dan A untuk aseptor. Jadi selama proses elongasi, setiap asam amino dibawa ke untai mRNA oleh tRNA melalui pasangan basa yang sesuai dengan kodon dan antikodon. Jadi setiap antikodon pada tRNA merupakan kode yang sesuai dengan asam amino tertentu pada sebuah tRNA muatan asam amino yang berikatan pada situs A. Maka terjadi pemutusan asam amino pada situs P yang mengakibatkan asam amino berpindah pada situs A dan membentuk ikatan peptida. Replikasi DNA yaitu proses penggandaan yang semula satu DNA menjadi 2 DNA yang identik. Kemudian, ikatan hidrogen yang menghubungkan basa-basa double helix DNA akan diputus, kemudian 2 rantai terbuka dan memisah. Setiap rantai yang telah berpisah kemudian berperan sebagai cetakan untuk pembentukan basa komplementernya yang baru, sehingga pada akhirnya terbentuklah 2 DNA yang memiliki susunan basa hidrogen. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.